Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, pembahasan tentang sistem informasi manajemen untuk penggalangan donasi. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Iqbal Ramadan, NIM 2301 01067. Perkenalkan, nama saya Nurdin Mukti Widodo, NIM 23010011063. Lanjut masuk ke pembahasan. Pengertian SIM. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang digunakan untuk mengelola informasi-informasi yang dibutuhkan bagi manajemen dalam membuat sebuah keputusan yang tepat, efektif, dan efisien. SIM memiliki berbagai aspek seperti pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi informasi yang relevan bagi manajemen. SIM banyak digunakan dalam berbagai bidang manajemen seperti manajemen sumber daya manusia, keuangan, produksi, pemasaran, dan masih banyak lagi. SIM untuk penggalangan dana. Sistem informasi manajemen penggalangan dana atau donasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola informasi donatur, penerima donasi, penggalangan donasi, pencatatan dana untuk meningkatkan transparansi informasi donasi dan keyakinan akan tersalurkannya penggalangan dana atau donasi. Diharapkan dengan adanya sistem informasi manajemen, penggalangan dana dan donasi memudahkan dalam efisiensi dan transparansi, memudahkan dalam proses pengumpulan data dan penggunaan dana donasi. Selanjutnya adalah manfaat SIM penggalangan donasi. Yang pertama adalah transparansi dan akuntabilitas. SIM dapat membantu menyajikan informasi secara transparan kepada para donatur. Hal ini mencakup pelacakan, penggunaan modal, hasil proyek, dan laporan keuangan yang mudah diakses. Yang kedua adalah pengelolaan donasi yang efisien. SIM dapat membantu organisasi melacak dan mengelola donasi dengan lebih efektif. Hal ini mencakup pemrosesan donasi, pelacakan sumber pendanaan, dan pengalokasian dana untuk proyek atau aktivitas tertentu. Yang ketiga adalah menyelenggarakan kampanye penggalangan dana. SIM dapat membantu merencanakan, melaksanakan, dan mengukur keberhasilan kampanye penggalangan dana. Informasi yang tercatat dapat membantu organisasi mengidentifikasi strategi yang efektif. Yang selanjutnya adalah nomor 4, mengembangkan hubungan dengan donor atau donatur. Dengan memiliki informasi donor yang baik, organisasi dapat membangun hubungan yang lebih baik. Hal ini mencakup penyediaan informasi terkini, ucapan terima kasih, dan keterlibatan donor atau donatur dalam aktivitas organisasi. Yang kedua adalah tujuan SIM penggalangan donasi. Yang pertama adalah memudahkan pengelolaan donasi. Salah satu tujuan utama pengumpulan donasi SIM adalah untuk memudahkan pengelolaan donasi, termasuk penerimaan, pemantauan, dan pengalokasian dana. Dengan SIM, organisasi dapat mengelola donasi secara lebih terstruktur dan efisien. Yang kedua adalah meningkatkan transparansi. Tujuan SIM adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana. Hal ini mencakup pemberian informasi yang jelas dan mudah diakses kepada para donor atau donatur tentang bagaimana dana mereka digunakan, proyek yang didukung, dan dampak yang dicapai. Yang ketiga adalah memfasilitasi pelaporan yang akurat. NIS atau SIM direncanakan untuk memfasilitasi pelaporan yang akurat dan tepat waktu. Ini termasuk membuat laporan keuangan, kemajuan proyek, dan pencapaian tujuan. Pelaporan yang baik dapat membangun kepercayaan di antara para donor atau para donatur. Yang terakhir, yang keempat, meningkatkan hubungan donor. SIM membantu meningkatkan hubungan donor dengan memberikan informasi yang relevan dan update terkini mengenai kegiatan organisasi. Hal ini menciptakan keterlibatan yang lebih baik dan dapat meningkatkan loyalitas sponsor.
Yang selanjutnya adalah fungsi SIM penggalangan donasi. Yang pertama adalah pendaftaran donasi, yaitu fungsi dasar SIM ini adalah untuk mencatat semua donasi yang diterima organisasi. Ini termasuk informasi tentang donor, jumlah sumbangan, dan tanggal penerimaan. Yang kedua adalah pemrosesan donasi. SIM dapat mendukung pemrosesan donasi secara otomatis, termasuk memproses transaksi pembayaran, menetapkan nomor referensi, dan menghasilkan tanda terima atau bukti penerimaan donasi. Yang ketiga adalah manajemen donor. SIM menyimpan dan mengelola informasi donor seperti alamat, kontak, riwayat donasi, dan preferensi komunikasi. Hal ini membuat pengelolaan hubungan donor menjadi lebih mudah. Yang keempat adalah alokasi pendanaan. MIS atau SIM memungkinkan organisasi mengalokasikan dana yang diterima untuk proyek atau program tertentu. Hal ini memungkinkan pelacakan dan pelaporan yang lebih akurat. Lanjut di Kitabisa, pengambilan kasus kitabisa.com adalah sebuah platform penggalangan dana daring yang berdiri pada tahun 2013 yang berada di Indonesia. Di situs ini, individu, kelompok, atau organisasi dapat membuat penggalangan donasi untuk berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, dan program-program amal. Melalui kitabisa.com, para penggalang dana dapat terhubung langsung dengan para donatur yang ingin mendukung berbagai tujuan. Mulia kitabisa.com juga menjadi salah satu jembatan bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam kegiatan amal maupun sosial. Ini adalah tampilan duanya. Berbagai macam donasi di kitabisa.com, yaitu ada 4. Pertama, donasi. Kedua, galang dana. Ketiga, zakat. Keempat, sedekah listrik. Ya, selanjutnya adalah fitur-fitur di kitabisa.com. Yang pertama adalah di halaman home, yang di sini fitur ini disuguhkan tentang berbagai informasi-informasi umum mengenai donasi, dan tampilan awal dari SIM ini tersebut yang memudahkan user atau user friendly. Yang kedua adalah fitur donasi. Di fitur ini kita disuguhkan tentang berbagai macam program donasi dari kitabisa.com, dari proyek amal, bencana alam, sampai dengan wakaf, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah fitur donasi saya, yang di sini adalah kita dapat melihat riwayat baik kita dan bisa kita gunakan untuk introspeksi diri dan melihat progres kita, bukan bermaksud apa-apa, akan tetapi bisa untuk memotivasi agar amalan kita bisa terus bersambung dan istiqomah. Yang selanjutnya adalah fitur inbox. Di sini adalah lanjutan dari fitur yang tadi, yaitu adalah fitur inbox. Di fitur ini, inbox dapat dimasukkan di situ dalam progresnya. Dan selanjutnya adalah fitur-fitur lainnya atau fitur tambahan, yaitu doa orang baik. Di fitur ini banyak sekali doa-doa dan kata-kata mutiara yang menambah rasa iba kita, rasa kemanusiaan kita, dan hati nurani kita. Dan selanjutnya di payment, yaitu ada 3. Pertama, masukkan nominal. Kedua, pilih payment. Dan ketiga, lakukan check out. Di masukan nominal ini sudah tertera nominal donasinya, yaitu pertama 5.000, 15.000, 25.000, dan 50.000. Dan di bilet payment ini, yaitu ada via pembayaran lewat virtual akun seperti Dana, OVO, GoPay, dan SpeedPay, dan rekening bank lainnya seperti BCA, BRI, dan Mandiri. Dan ketiga, lakukan check out. Berbagi tidak pernah rugi. Yang rugi ketika punya rezeki tapi tidak mau berbagi. Dan juga jangan lupa, berbagi tidak pernah rugi. Yang rugi ketika sudah tidak punya waktu lagi untuk berbagi. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.